Saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh mah dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut yang materialnya dibawa ke reklamasi. Dari PIK 1, nah Kang Holil sudah menderita ya? Udah menderita. Nah kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun sampai yang jelas berhenti sejak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah udah saya di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi, saya bisa bercocok tanam lagi. Dosa Anda yang lain sebenarnya masih banyak nih deretan ya, yang disampaikan atau yang sering dijadikan perbincangan, termasuk ketika Anda kampanye, Anda menolak reklamasi. Anda mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok untuk mengizinkan reklamasi itu akan merugikan nelayan, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Kemudian setelah Anda dilantik, Anda menyegel beberapa bangunan yang sudah ada di atasnya ya. Tapi sekarang Anda kasih izin tuh, orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Itu. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk, muaranya 13 sungai. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya. Itu harus dipompa raksasa Bang, untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Udah siap. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal, high rise, bukan nambah laut diuruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi titik, bukan. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah, di mana dia tidak bermasalah. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda Satu sedikit nih. Ya. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada 1,5 pulau atau 1,5 pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau aja. Di Jakarta tuh banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara. Itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu udah full selesai, ada yang baru separuh. Yang separuh tidak bisa diteruskan, diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi, bukan membongkar yang ada, Pak. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi hentikan. Yang sudah terjadi selesai di situ, tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi baru separuh, mau seperti apapun nggak bisa dikerjakan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu, sekarang kami ada segini kok. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada Saya tidak pernah koreksi. mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan, jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan terbuka. Itu negara, DKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup, yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka, kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan, karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan Gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi, inilah kepastian hukum. Jadi Anda Bayangkan, hormati itu. bayangkan kalau kemudian
Makanya ini saya buat contoh nih Bang untuk berikut-berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat tuh harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan. Saya ini gubernur, bukan pedagang yang lagi mau cari untung rugi. Saya dapat berapa, Anda dapat berapa, lalu kita negosiasi persentase. Tidak, saya ini gubernur, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan semua peraturan pemerintah, dan menjaga kedaulatan Republik ini di setiap jengkal tanah yang ada di ibu kota. Jadi, mau Anda bayar 100% pun, saya tidak akan berikan tanah ini menjadi wilayah eksklusif. Tapi dibuka seperti juga kawasan yang lain. Kalau sebagai penyelenggara negara, tujuan negara tercapai di wilayah itu. Dan tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial. Dan itulah semua polisinya, kedaulatan dan lain-lain. Jadi, dalam melihat masalah reklamasi ini, saya tidak sebagai pedagang yang lagi cari untung rugi. Saya mau menjalankan konstitusi. Itu sebabnya paradigmanya beda. Paradigmanya bukan paradigma rugi. Lalu bagaimana pemasukan pemerintah? Negara itu bukan sebagai orang yang cari untung tadi saya katakan. Negara itu dapatnya uang dari pajak. Pajak itu didapat dengan cara perekonomiannya berkembang. Kalau daerah ini berkembang, ada kegiatan usaha, rakyat bisa masuk, perekonomian ada di situ, maka pemerintah akan terus-menerus mendapatkan pajak. Dan perekonomian itu akan berkembang bila ada kepastian hukum. Semua orang yang memiliki perjanjian kerjasama, yang memiliki izin-izin usaha, itu ada kepastian hukum, sehingga pasar